Kata dia gini, apakah benar bahwa di saat kayak satu gunung ini meletus, dia tuh bakal seperti domino effect gitu loh. Meletus, 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 meletus gitu loh. Apa yang udah terjadi sebelum yang aktivitas anak Gunung Krakatau ini, kan kita sempat ada tuh kejadian erupsi Gunung Merapi, ya. Baru-baru ini, 11 April 2020, terdengar dentuman keras di daerah Jakarta dan sekitarnya. Hal itu terjadi kira-kira dini hari, dan kabar yang beredar, dentuman tersebut berasal dari aktivitas anak Gunung Krakatau. Mungkin bagi kita sebagai orang Indonesia, hal itu bukan hal yang aneh, karena Indonesia dilewati oleh cincin api Pasifik, atau kita lebih kenal sebagai Ring of Fire, di mana daerah ini sebenarnya sering terjadi aktivitas-aktivitas gempa bumi, kemudian juga aktivitas dari gunung api. Namun hal ini juga diasumsikan terjadi karena kejadian sebelumnya, yaitu tanggal 29 Maret 2020, kita mendengar berita bahwa terjadi aktivitas vulkanik di Gunung Merapi. Di kondisi sekarang ini, di mana virus corona terjadi, kemudian juga anjuran pemerintah untuk melaksanakan social distancing, kita berpikir di saat hal ini terjadi, kemudian gempa bumi terjadi, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Jadi di video kali ini, saya akan melakukan conference call dengan rekan saya, Reza Permadi. Dia adalah seorang ketua Asosiasi Forum Geoscientist Muda Indonesia. Dia juga seorang founder dari Geotour. Geotour merupakan sebuah tour organizer berbasis geotourism, dan juga bisnis yang bergerak di bidang tourism consultant. So teman-teman semua, gue udah nyambung nih sama teman gue Reza Permadi. Jadi kenapa gue bisa terpikir untuk kontak dia, karena kemarin tuh gue sempat nonton TV berita pagi, terus ada dia gitu loh di TV. Gue kayak what gitu, kurang lebih kayak udah sekitar setahun lalu gitu terakhir ketemu, waktu zaman gue masih magang di salah satu social enterprise gitu. Anyway, ini orangnya. Hai Ja. Yo, what's up? Aki, kita udah 10 tahun gak ketemu ya? Nggak lah, lebay. Tahun terakhir tuh Januari kan ya? Acara ini, Indofest lah, yang di Jakarta itu. Iya bener, Indofest. Ya. Jadi, kan kita udah sempat ini ya, ada berita kemarin tuh mengenai dentuman yang kedengeran. Karena, jadi beritanya adalah itu merupakan aktivitas dari anak Gunung Krakatau. Begitu. Dan dari berita yang gue tonton pada saat pagi itu, yang gue ngeliat lo, ternyata itu bukan gitu loh. Itu pertama yang bakal berpikir gitu hal-hal itu. Terus juga gue jadi mulai terpikir lagi mengenai Indonesia ini kan berada di bawah bentangan cincin api Pasifik kan. Yap. Yang katanya kalau kita sebuah daerah berada di atas daerah tersebut, itu dia bakal memiliki aktivitas gempa bumi atau misalnya aktivitas gunung api yang lebih sering, katanya gitu. Iya. Terus gue berpikir lagi, di kondisi seperti ini kita harus gimana gitu loh, maksudnya lagi corona, social distancing, kita nggak boleh ngumpul-ngumpul. Kalau misalnya lagi kayak ada gempa, kita diem gitu, kan nggak make sense gitu loh, maksudnya kayak gimana gitu. Iya. Nah kemarin sempat juga ada Q&A nih via Instagram, jadi buat teman-teman semua, thank you banget yang udah nanya di Q&A kemarin di Instagram story gue. Nanti kita bakal ada... Wah, ada siapa aja yang nanya? Ada seseorang yang nanya nggak? Seseorang spesifik itu nggak ada, sayang banget tuh. Jadi kita langsung aja nih ke pertanyaannya sebenarnya aja gitu. Ya. Pertama nih, ini pertanyaannya dari temen gue sendiri. Iya dari Kendana, dia nanya gini. Sebenarnya kan karena kita berada di
bawah cincin api Pasifik atau Ring of Fire ini, berapa sih sebenarnya panjang bentangan ini di Indonesia gitu loh, yang membentang di Indonesia? Oke, oke. Nah, pada dasarnya Indonesia memang benar tadi, apa namanya, kita negara yang memang dilalui oleh yang cincin api tadi, Ring of Fire istilahnya. Kita tuh punya 295 sesar aktif atau jalur gempa lah, potensi gempa bumi. 295 jalur gempa bumi di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian ada 127 gunung api aktif Oke, yang ada di Indonesia. Nah, kalau ditanya panjang si cincin api itu di Indonesia sendiri sebenarnya, kalau teman-teman bisa lihat di ya minimal di Google Maps atau di Google Earth, itu bisa lihat dari mulai Aceh, kemudian ke bawah Sumatera, terus sampai Lampung, sampai nyambung Jawa di bagian selatan, kemudian terus sampai Maluku, naik dia ke utara, ke Laut Banda, sampai ke atas. Nah, kira-kira panjangnya sampai situ. Itu di Google Earth kelihatan banget ininya, topografinya jelas banget. Berarti ya itu Lo bisa bayangin nggak sih 127 sama 295? yang gue bayangin itu di Purwakarta. Di saat yang gue bayangin ya, jatuhnya di saat di saat si gunung ini meledak, meledak. Itu jadi kayak kenceng gitu loh, yang tep gitu loh. Aduh. Kalau pernah nonton film Pompeii atau apa gitu ya kayak gitulah, gunung apinya sama tipikalnya sama kayak gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu berarti panjangnya itu ya kurang lebih ya 3/4 dari negara kita dong. Iya, betul. Wow. Panjangnya. Thank you nih. Ini jawab pertanyaan pertama nih. Jadi buat teman-teman semua sebenarnya ya itu dari tadi, panjangnya itu kira-kira 3/4-nya negara kita gitu, 3/4 Indonesia gitu loh. Dan kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari temen gue Faiz. Dia nanya nih, dia bilang apakah benar bahwa daerah yang dilalui oleh Ring of Fire ini sering terjadi gempa dan gunung api gitu loh. Iya. Oh iya, benar banget, betul. Tadi yang gue katakan tadi, jalur cincin api ini Ring of Fire itu adalah tubrukan antar lempeng. Jadi sederhananya ada lempeng satu, lempeng ini, lempeng A, kemudian lempeng B, kemudian dia itu saling bertubrukan. Nah, karena berat dari lempeng yang A dan lempeng yang B kan pasti ada yang lebih berat kan. Ya. Jadi kalau yang lebih berat itu dia pasti akan lebih resisten ketimbang yang lemah. Nah, yang agak ringan, yang lebih lemah, dia akan menunjam ke bawah. Menunjam, hingga akhirnya ini kita kenal dengan jalur subduksi atau tubrukan antar lempeng. Nah, Ring of Fire tuh kayak seperti ini nih. Jadi lempeng yang menubruk ke bawah. Cus. Oh. Cus. Nah, gitu kira-kira. Dan mereka bergerak setiap saat. Bergerak terus, dinamis kan. Kerak bumi itu kan dinamis. Lempeng tuh dinamis, bergerak terus. Walaupun kita nggak kerasa ya. Kita hidup di permukaan ini kan nggak kerasa. Tapi pada dasarnya itu bergerak terus dinamis karena apa? Arus konvergen yang dihasilkan oleh panas dari magma dari inti bumi yang mendorong ke atas supaya kerak bumi itu terus bergerak. Nah, itulah terbentuknya gunung api, jalur gempa bumi itu di situ. Jadi kalau misalkan dia udah bertubrukan, kalau misalkan kita gesekin tangan kita seperti ini aja kan udah panas ya. Kalau kita gesekin tangan panas, nah kerak bumi juga sama. Kalau dia bergesek-gesek terus, gesek kan akan ada panas kan. Yeah. Nah, panas itu yang naik ke atas, muncul, itu jadi gunung api. Oke. Dengan tadi kayak potensi sering terjadinya sebuah aktivitas gunung api dan juga gempa bumi, pertanyaannya sebenarnya datang dari gue sih sekarang. Udah berapa banyak sebenarnya yang dari dalam kurun waktu 5 tahun inilah anggapnya gitu, kayak aktivitas gunung api lah anggapnya yang sekarang terjadi gitu loh. Pada dasarnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kalau gunung api hampir tiap hari pasti ada gunung api yang aktif. What? Jadi kalau ditanya 5 tahun terakhir, bisa dibilang lebih dari 50 gunung tuh aktif gitu ya. Tapi dengan level-levelnya masing-masing. Oke. Terus kalau gempa, menariknya itu sekarang dengan adanya teknologi, ada aplikasi dari BMKG, kemudian lembaga pemerintah yang resmi ya, BMKG, kemudian Badan Geologi itu punya aplikasi namanya Magma. Nah,
sekarang masyarakat bisa memantau daerah mana aja yang terjadi gempa lewat BMKG. Kemudian gunung api mana yang meletus itu dari aplikasi Magma punyanya Badan Geologi. Jadi itu bisa di-download di smartphone orang-orang supaya bisa mantau itu. Oke. Wah, berarti dengan aplikasi itu, jadi kan tadi bilang bahwa dalam jangka waktu kurun waktu 5 tahun terakhir kurang lebih ada 50 gunung api aktif yang lebih dari itu ya, menunjukkan aktivitasnya gitu ya. Nah, aktivitasnya. Notifikasi itu bakal ada tuh di aplikasi BMKG dan Badan Geologi. Kalau gunung api yang di Badan Geologi ada. Kalau yang BMKG, kalau gempa di BMKG. Oke. Sekaligus cuaca ada di BMKG. Jadi penting banget tuh buat orang-orang punya aplikasi itu. Buat teman-teman semua, ini ada informasi menarik nih. Jadi ternyata gue pribadi nggak tahu. Jadi ada aplikasi BMKG dan Badan Geologi namanya Magma. Di situ kita bisa dapat tuh informasi-informasi mengenai gunung api dan juga misalnya kalau ada gempa bumi atau misalnya perkiraan cuaca ya. Ya, seperti itu. Kalau aplikasi untuk gempa bumi sama cuaca aplikasi namanya BMKG. Kalau untuk gunung api longsor ya, itu aplikasi namanya Magma. Jadi dua aplikasi berbeda. Ada dua aplikasi yang berbeda. Magma itu untuk gunung api dan longsor. Kemudian aplikasi BMKG untuk yang tadi udah dibilang. Ya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya lagi. Apa tuh? Ini pertanyaan dari teman gue Faisal. Ya. Dia bilang gini, apakah karena kan tadi dibilang kita ada sekitar 127 gunung aktif, terus kemudian gunung api, ya. Jalur tersebut ya, jalur Ring of Fire ini, kata dia gini, apakah benar bahwa di saat kayak satu gunung ini meletus, dia tuh bakal seperti domino effect gitu loh, meletus gitu loh. Jadi kalau misalkan ada satu yang aktif, yang lain juga ikut aktif gitu ya? Iya, kayak kelatah gitu loh, domino effect gitu loh. Oke. Pada dasarnya gimana ya menyederhanakannya ya. Jadi memang kalau misalkan itu dia satu jalur gunung api atau satu kantong magma bahasanya. Nah, semisal kalau misalkan ada beberapa gunung yang punya kantong magma yang sama, itu memungkinkan ketika katakanlah dalam satu kantong magma ada 3 gunung api sekaligus. Kalau misalkan satu gunung api itu aktif atau erupsi, bisa jadi men-trigger gunung api yang lainnya yang ada di dalam satu kantong magma yang sama. Tapi pada dasarnya yaitu tiap gunung api punya kantong magma yang umumnya berbeda-beda. Satu gunung api punya kantong magma sendiri. Tapi pada dasarnya kalau untuk men-trigger satu sama lain itu bisa kemungkinan terjadi jika gunung api tersebut di dalam satu kantung magma di bawah. Oke. Sama. Jadi karena mereka di bawah satu kantung magma yang sama. Nah, kalau begitu, apa yang udah terjadi sebelum yang aktivitas anak Gunung Krakatau ini, kan kita sebut ada tuh kejadian erupsi Gunung Merapi, ya. Oh iya. Apakah mereka dalam satu kantung magma yang sama sehingga mereka menunjukkan aktivitas yang saling berurutan gitu? Ya. Nah, kalau dilihat dari radiusnya tuh terlalu jauh ya antara Krakatau dengan Merapi, tapi pada dasarnya mereka dalam satu lempeng yang sama. Nah, ini menarik. Jadi kalau kemarin kan dikaitkan erupsi Merapi sama Krakatau justru mungkin orang-orang tuh ngelihatnya karena di hari yang sama berbarengan. Ngelihatnya, ternyata ada 4 gunung api, 4 sampai 6 gunung api di daerah Sumatera sama Jawa yang tiba-tiba meletus bersamaan hari ini. Padahal itu bukan. Krakatau itu hampir tiap hari dia erupsi, bahkan setelah tahun 2018 kemarin kan dia erupsi besar tuh. Nah, sekarang dia memang tiap hari masih aktif-aktif, masih batuk lah istilahnya. Kemudian dia erupsi lagi. Sekarang Krakatau tuh lagi fase dia tumbuh kembali. Jadi Krakatau sama Merapi itu karena kemarin dilihatnya tuh satu frame yang pas hari itu dilihat di aplikasi Magma, gue lihat fotonya ya, ngelihat orang-orang, kita hari ini ada 4 gunung api aktif, apakah saling berkaitan? Padahal enggak sebenarnya, karena punya kantung magma masing-masing dan Krakatau tuh jauh lebih lama fase erupsinya ketimbang Merapi. Gitu. Jadi nggak berbarengan ya, berarti mereka beda. Oke.
Ya mungkin ini karena juga informasi-informasi hoax di luaran ya, maksudnya kita juga kadang jadi panik gitu. Tadi pas dilihat karena aplikasi menunjukkan ada 4 aktivitas gunung api menunjukkan erupsi, kita jadi seakan-akan kayak panik gitu. Oh, bakal terjadi 4 gunung meletus secara bersamaan atau lain sebagainya. Tapi bukan seperti itu, maksudnya coba iya bisa cari lagi informasi lebih lanjut mengenai itu, jangan hanya sekedar percaya akan 1 atau 2 berita sebenarnya kan. Betul. Ini leading ke pertanyaan berikutnya mengenai si dentuman yang kemarin itu loh. Jadi dentuman itu katanya adalah aktivitas anak gunung Krakatau. Pertanyaannya adalah apakah memang ini itu sebenarnya memang bukan aktivitas anak gunung Krakatau, atau sebenarnya ini hanya apa ya, cara pemerintah biar kita nggak panik aja gitu sebenarnya. Jadi bilang bahwa udah itu bukan anak gunung Krakatau gitu maksudnya. Gimana? Iya, ini jadi dentuman tuh cukup menarik tuh. Gue kan kemarin hari apa sih dentuman itu, Senin ya? Iya, pokoknya gue bangun pagi-pagi tiba-tiba udah banyak banget yang hubungin, salah banyaknya tuh dari teman-teman media. Terus gue bingung kan, nih dentuman apa? Kok gue nggak ngerasa apapun gitu. Pas gue lihat lagi ternyata ada yang menspekulasi itu Krakatau, ada yang bilang itu gempa dan lain-lain. Tapi menariknya kemarin dari pusat vulkanologi mitigasi bencananya Badan Geologi melaporkan tidak ada aktivitas gunung api yang aktivitas seismik di gunung api Krakatau. Bahkan teman-teman di Pandeglang tuh kan gue langsung tanya, cari informasi di Pandeglang, dengar gak dentuman? Gak ada sama sekali kok. Bahkan mereka tinggalnya di dekat gunung Krakatau, gak ada dentuman. Gue tanya ke teman-teman di Lebak, ternyata bilang ada dentuman. Jakarta bilang ada dentuman, kemudian Jabodetabek ada dentuman. Nah ini menarik tuh, kita coba analisis panjang dari BMKG juga, kita lihat petir bisa nggak ya? Terus dari BMKG bilang bukan petir juga. 8 yang bilang bukan petir hasil analisanya. Nah, jadi menariknya apa? Itu bukan karena aktivitas gunung api, satu. Kemudian aktivitas seismik, BMKG nggak melihat ada catatan adanya aktivasi seismik, gerakan seismik yang ada di permukaan ya, gempa-gempa seperti itu di daerah Jabodetabek. Itu nggak ada. Tapi pagi-pagi jam 8 ada gempa di Lebak, Banten. Nah, gue pikir kan awalnya, kayaknya nih aktivasi dari sesar atau jalur gempa yang ada di Lebak. Ternyata cukup jauh kalau misalkan sampai kedengarannya sampai Jakarta dan Bogor dan sekitarnya. Nah, nah itu yang bikin sampai sekarang masih misterius. Jadi kemarin juga muncul fenomena, ada beberapa berita sempat nanyain gue tentang fenomena Seneca Gans atau Skyquake. Jadi, nah itu tuh istilah yang sebenarnya munculnya di US, di Danau Seneca sebenarnya. Jadi ada suara gemuruh-gemuruh atau dentuman, tapi nggak ada gempa, nggak ada gunung api, nggak ada lain-lainnya. Jadi itu sebenarnya sebutan untuk misteri, di mana suara dentuman atau gemuruh itu nggak pernah bisa dicari tahu dari mana asalnya. Itu fenomena Skyquake atau Seneca Gans yang dikenal. Dan ternyata dentuman gemuruh itu bukan hanya ada di Amerika, ternyata juga ada di beberapa negara lain tuh, termasuk kayaknya di Indonesia sekarang. Nah, tapi sampai hari Senin sore itu akhirnya gue ikut meeting sama ada diskusi dengan BMKG. Nah, mereka menemukan fenomena menarik adanya aktivitas seismik yang cukup detail di daerah Bogor di Jawa Barat diterimanya. Nah, sampai sekarang tuh masih dianalisa tuh sama BMKG. Apakah dentuman itu karena aktivitas seismik yang ada di bawah permukaan di daerah Jawa Barat, yang di daerah Bogor? Kalau misalkan itu benar, ya berarti asalnya dari situ, berarti clear nih. Ya. Kemudian kalau misalkan bukan, nah itu berarti fenomena Seneca Gans atau Skyquake yang mirip di US itu juga terjadi ternyata di Indonesia. Jadi misteri itu, misterius. Oke. Wah, keren juga sih. Berarti kalau asumsinya sekarang itu adalah si Seneca Gans ini atau si Skyquake ini, karena ada hipotesis yang sekarang itu adalah ada terjadi aktivitas yang di Bogor tadi? Seismik. Oh iya. Di Jawa Barat. Iya, terjadi aktivitas seismik di
daerah Bogor, Jawa Barat situ. Tapi itu nggak bahaya ya? Enggak, itu bukan ancaman kok. Bukan ancaman yang besar. Oke, dan itu bukan ancaman guys, bukan. Jadi orang-orang Bogor dan sekitarnya Jabodetabek santai, tenang. Itu bukan ancaman, itu hanya ya udah aktivitas seismik aja gitu loh. Oke, thank you loh. Itu sekarang akhirnya terbongkar gitu loh. Ada dua hipotesis, yaitu dia si Skyquake atau Seneca Gun ini, atau memang aktivitas tadi yang seismic activity yang ada di Bogor ini, dekat daerah Bogor. Baik ya. Dan pesan gue ini sih lebih ke pokoknya tunggu aja informasi dari lembaga resmi pemerintah gitu ya, supaya nggak ada spekulasi menyimpulkan sendiri. Intinya buat teman-teman semua itu harus ikutin lembaga resmi aja untuk informasinya. Betul, setuju. Ikutin lembaga resmi atau subscribe vlog ini karena informasinya dari orang-orang resmi ini. Yes. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari teman gue Rian. Dia nanya, maksudnya di saat coronavirus outbreak yang sekarang ini ya, kan kita social distancing nih, nggak boleh berdekatan, jarak 1 meter. Di saat jadi gempa bumi, terus juga amit-amit ya, gunung meletus segala macam, kita kan harus keluar rumah dong, berdiri satu titik gitu loh. Di kondisi itu apa sih harus yang kita lakukan gitu loh, maksudnya pertama kita untuk menjaga si virus ini tidak menyebar pada saat kita melakukan mitigasi bencana, dan juga kita tetap aman gitu loh. Apakah kita harus stay di rumah? Bagaimana cara kita stay di rumah gitu biar kita tetap aman gitu. Ini dari Rian. Thank you Rian. Ya, sebenarnya yang paling penting adalah tiap individu kita tuh harus paham potensi bencana yang ada di daerah kita masing-masing. Karena kalau kita belajar dari kasus bencana di Palu, kenapa banyak korban di pinggir pantai? Kotanya tuh nggak mendukung warganya untuk evakuasi dari pantai. Nggak ada jalur yang tegak, sedikit sekali jalur yang tegak lurus dari arah pantai. Jadi orang lari tuh ngikutin arah pantai, mau lari berapa jauh juga akan dihentak tsunami kan. Jadi dia larinya tegak lurus. Nah, kalau kita udah mengetahui itu semua, kita hidup punya di daerah kita punya potensi bencana apa sih, katakanlah banjir gitu ya. Nah, kita harus tahu tuh evakuasinya seperti apa. Pada dasarnya tiap daerah provinsi itu punya protokol masing-masing untuk menanggulangi mitigasi bencana seperti apa saat tanggap darurat. Nah, itu harus teman-teman yang patuhin juga tuh seperti apa. Paling simpel tuh sebenarnya di rumah kita masing-masing nih, misalkan lemari. Nah, kalau bisa tuh lemari itu jangan dipasang di depan pintu masuk. Jadi kalau misalkan nanti ada gempa, dia jatuh rubuh, nanti kita nggak bisa lewat. Atau pas kita mau keluar malah jatuh ke depan kita kan. Jadi baiknya tuh dipasang lemari posisinya tuh yang menjauhi dari pintu masuk. Kemudian harus ada satu kan kita punya dinding ada sikunya ya. Ada satu siku tuh yang kita kosongin supaya nanti gempa kita bisa minimal melindungi di situ kalau kita nggak sempat pergi keluar. Nah, jadi itu protokol-protokol untuk evakuasi itu harus kita kuasain dulu. Nah, masalahnya itu mungkin nggak banyak orang tahu protokol-protokol seperti itu kan. Nah, kalau kita udah menguasain protokol itu semua, ketika nanti ada bencana datang, apalagi situasi pandemi seperti ini, kan kita tahu tuh harus melakukan apa aja kan. Jadi nggak usah harus berkumpul, kita tahu di mana lokasi kita evakuasi, di mana tempat yang aman. Kemudian kita tahu info bencananya seperti apa. Karena sebenarnya kalau tiap ada bencana alam tuh yang membunuh bukan bencananya, tapi kepanikan kita. Jadi keseringan tuh karena yang membunuh tuh adalah karena kepanikan warganya ya. Terus kalau misalnya sama bangunan ya. Kalau faktor bencana alam justru lebih banyak kepanikan masyarakatnya, orang-orangnya. Bisa download nggak sih si ininya, kayak informasinya, standarnya, brosurnya? Pada dasarnya di BNPB tuh ada kayak semacam BNPB dan BMKG itu punya kayak semacam bukan modul ya, itulah protokol-protokol untuk menghadapi gempa seperti apa, tsunami seperti apa, banjir bandang seperti apa, itu punya. Dan bukan hanya lembaga pemerintah, NGO yang fokus di kemanusiaan juga pasti punya itu. Oke. Kayak misalkan banyaklah NGO yang di bidang kemanusiaan dan kebencanaan kan ada tuh. Mungkin lo kalau misalnya kalau misalnya ada ininya, linknya untuk downloadnya bisa share ke gue, nanti gue simpan di
description box-nya. Jadi buat teman-teman semua bisa download langsung modulnya bagaimana cara melakukan mitigasi bencana dan prosedur dan lain sebagainya di melalui link itu gitu loh. Terbaik. Iya. Jadi gue recap nih, maksudnya untuk di saat coronavirus dan social distancing ini, pertama kita harus paham dulu ya mengenai protokol mitigasi bencananya, bagaimana kita daerah yang aman pada saat terjadi, lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita nggak boleh panik. Yang kedua kita tahu sudut-sudut mana bisa kita nggak mampu keluar karena tidak segala macam. Kita tahu sudut mana yang bisa kita gunakan untuk perlindungan diri gitu loh, dan diem di situ atau dan di saat memang kondisi social distancing ini, karena kita juga takut ya, maksudnya kondisinya kita takut kena terinfeksi orang lain atau kita menginfeksi orang lain. Di kondisi itu lebih baik kita juga tahu daerah-daerah mana nih sebenarnya yang memang jarang orang untuk lari ke situ di saat itu terjadi gitu loh. Itulah yang betul. Panik kan? Ya, karena contohnya gini, kalau misalkan tinggal di Jakarta itu kan sampai sekarang belum ada titik gempa yang ada di Jakarta, titiknya di Jakarta gitu ya, titiknya adanya di daerah-daerah lain, tapi berasanya sampai Jakarta. Itu jangan panik sebenarnya. Kalau memang lagi ada di rumah, ada gempa, ya kalau misalkan gempanya kelihatannya nggak kerasanya besar banget, ya udah tenang aja, cukup keluar rumah atau tinggal di rumah, tapi alat-alat pecah belahnya tuh jangan disimpan di yang tempat tinggi-tinggi, takut timpa. Jangan ada gempa kecil sedikit malah evakuasi larinya ke Bogor atau larinya ke Purwakarta, yang bisa jadi malah justru pusat gempanya adanya di situ. Oke, betul. Itu keren tuh. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta, seperti tadi, jadi kalau sebenarnya Jakarta tidak ada titik gempa so far, tapi terjadi gempa itu biasanya di daerah sekelilingnya. Jadi saat Jakarta kerasa ada gempa ya nggak usah panik gitu loh, maksudnya nggak usah malah pergi ke daerah, karena kemungkinan terjadinya memang di daerah sekitar Jakarta itu. Begitu loh. Pertanyaan terakhir nih sebenarnya nih. Tadi kan kita udah ngomong masalah mitigasi apa segala macam. Ini lebih ke pesan deh gitu loh. Bukan pertanyaan sih, lebih ke pesan dari Reza sendiri nih. Buat teman-teman subscribe semua gitu, di saat di kondisi ini informasi semua bisa tersebar lewat mana aja, kemudian juga lagi pandemik seperti ini, gimana sih kita menyikapi di saat terjadinya gempa dan mendengar informasi terjadi seperti dentuman atau lain sebagainya gitu, dan ini kita udah seperti apa gitu loh. Ini sebutan buat penonton lo apa nih, pemirsa lo? Gak tahu sih, belum ada. Kira lo punya sapaan A-team. Waduh, apa ya? Masa gue harus bilang The Bajris? The Bajris. Nanti gue keluar semua. Ya nggak apa-apa. Jadi buat The Bajris yang menonton video ini, jadi paling baik tadi kita punya teman-teman yang apa ya? Kita punya privilege lah untuk pengetahuan tentang bencana yang ada di sekitar kita. Itu kalau bisa kita cari tahu. Jadi jangan tergantung sama pemerintah yang harus kasih tahu kita, tapi kita bisa cari tahu itu sendiri. Kan dengan adanya internet kan jadi mudah. Jadi kalau kita udah tahu itu, kemudian pastikan rumah kita apakah aman terhadap gempa. Kemudian yang tadi harus paham jalur-jalur sempadan, kayak misalkan sempadan sungai, kalau ada banjir tuh berapa sih jarak amannya, sempadan pantai, kalau ada tsunami yang tinggal di pinggir pantai berapa sih jarak amannya, jalur gempa, kalau ada gempa berapa sih jarak amannya, itu harus kita ketahui dulu tuh, informasi-informasi seperti itu. Nah kalau misalkan kita udah tahu, biasanya kan sering ada simulasi-simulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi kayaknya jarang ya untuk bencana-bencana. Terus ada baiknya kalau ada simulasi itu diikuti supaya nanti ketika memang ada beneran bencana datang, itu harus kita tahu tuh siapa harus melakukan apa, kemudian harus larinya kemana, simulasinya diikutin dengan baik. Nah kalau misalkan kita udah paham itu semua, kemudian kalau misalkan nanti bencananya benar terjadi, baik itu bencana alam, bencana sosial kan juga ada ya, kayak perang, wabah kayak gini kan masuknya bencana non alam ya. Nah jadi itu kita di saat situasi pandemi seperti ini ada bencana alam yang juga ikut menimpa,
minimal kita udah punya pengetahuan harus melakukan apa namanya ketika bencana itu terjadi. Jadi harus rajin cari tahu sendiri sih, karena bencana alam tuh bukan tugas pemerintah sendiri, tuh udah tugas semua orang kayaknya. Karena kan apa namanya bermuaranya di berapa jiwa yang selamat kan. Makanya sempat apa namanya, gue sebenarnya sempat ini sih sedih kalau misalkan ada bencana tuh yang dihitung berapa jumlah korban. Padahal kita kalau misalnya kita paham potensi bencana kita apa, kita sadar, kita nggak usah ngitung jumlah korban, yang berapa yang meninggal, yang selamat tuh berapa. Gitu-gitu sih Ki. Terus apalagi tadi pertanyaannya, pesan singkat ya. Nah, intinya kalau dari pemerintah pusat kan kita punya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Itu undang-undang yang dipegang oleh pemerintah pusat bagaimana untuk menanggulangi bencana. Nah, itu kita bisa baca undang-undang itu cukup jelas sekali. Kemudian juga apa namanya, kita bisa ikutin protokol-protokol yang sudah ada, karena ini sih, kalau kita nggak pernah bisa tahu kapan bencana itu terjadi, hal yang paling baik adalah kita melakukan kesiapsiagaan diri. Itu yang namanya mitigasi kan seperti itu. Jadi baiknya mitigasi bencana, siap-siaga bencana mulai dari kita sendiri. Gunain privilege kita, hak istimewa kita untuk tahu itu. Nah, paling penting tuh kasih tahu ke orang tua atau ibu-ibu lah, yang emak-emak, kita kasih tahu ke mereka. Kan biasanya dia bawel tuh, kasih tahu ke anaknya, nanti kalau ada gempa kamu larinya gini gitu. Dan mestinya sih harusnya ada kurikulum sih pengennya. Nggak tahu deh di Aussie ada nggak ya sekolah-sekolah di elementary school di Aussie tentang kebencanaan, kurikulum kebencanaan. Nggak. Nah, kita tuh belum tegas di situ. Oke, jadi pesannya lebih ke itu ya. Pesannya adalah lebih ke membekali diri kita sendiri dengan informasi, tapi dari sumber yang kredibel ya, maksudnya bukan sumber abal-abal broadcast WhatsApp dan lain sebagainya gitu loh. Terus yang kedua itu broadcast WhatsApp tuh bahaya banget ya. Itu sumpah sih, itu tuh racun banget sih. Aduh. Dan kenapa selalu banyak kan di grup keluarga gitu loh. Gue aneh deh. Gue nggak ngerti. Duh, jadi buat teman-teman semua be smart gitu loh. Kayak lo tuh pakai smartphone tuh yang smart gitu loh. Jadi ya udah gitu. Jadi yang percaya sama broadcast, please cari sumber informasi yang kredibel. Itu bisa dari berita nasional sumbernya, terus juga dari situs official sebuah instansi resmi. Seperti itu. Yang kedua, lebih ke mitigasi diri kita sendiri ya. Kitanya harus siap siaga kan? Betul. Iya, kita membekali diri sendiri dengan informasi dan juga kesiapsiagaan diri, bagaimana cara kita untuk memitigasi diri kita sendiri dan juga keluarga. Dan sebarkan informasi. Yang ketiga adalah sebarkan informasi mengenai mitigasi bencana ini ke orang-orang terdekat kita, ke orang tua, ke adik dan kakak. Ya, jadi kalau kita udah paham protokolnya seperti apa, ya insya Allah kita terhindar dari itu. Kita bisa tahu harus melakukan apa ketika bencana alam terjadi. Wow. Keren banget pengalamannya, informasinya. Ya semoga. Biasa aja sebenarnya. Tapi ini seru loh, maksudnya gue sendiri yang baru gitu loh. Thank you juga nih buat lu Ja, udah mau untuk sharing di thank you. Channel gue nih. Mudah-mudahan. Ya sama-sama. Ya mudah-mudahan informasinya juga bisa nyampe ke yang nonton semuanya. Oke, stop dulu di situ. Gue closing dulu ya. Ya. Jadi buat teman-teman semua, tadi pesannya seperti tadi ada 3. Pertama, perkaya kita dengan informasi dari sumber-sumber yang kredibel. Di sini bisa menjadi berita dan juga informasi dari website-website official. Yang kedua kita harus mitigasi diri kita sendiri. Dalam artian kita harus siaga, mengetahui bagaimana caranya kita untuk mitigasi diri kita sendiri saat itu terjadi. Dan yang ketiga, tolong sebarkan informasi positif ini secara langsung ke orang-orang terdekat, orang tua, adik dan kakak, dan juga teman-teman. So, buat teman-teman semua, thank you yang udah nonton. Semoga informasi sharing session ini bareng sama Reza bisa bermanfaat buat teman-teman semua di kondisi kita yang seperti sekarang ini gitu. Dan jangan lupa tetap di rumah aja. Betul. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini informatif, dan juga share video ini. So, thank you for watching. Bye.